Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 470 ayat 1 ditambah ayat 2. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat karya dan penyertaan Tuhan yang tetap memelihara hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan menuntun langkah dan hidup kami, membolehkan kami menikmati pagi yang indah untuk memulai setiap aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami untuk satu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi saya ulangi. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada cerita singkat mengantar kita untuk renungan buat kita pada pagi hari ini. Seorang anak kecil mengajak ayahnya bermain kembang api di tengah kerumunan orang banyak. Tapi sang ayah tidak membiarkannya, bahkan melarangnya. Kita tahu bahwa seorang ayah, tentu saja sang ayah sudah berpikir bahwa hal itu membahayakan anaknya. Dan pasti si anak tidak mengerti dampak daripada permainan itu, pastinya tidak terima dengan tindakan sang ayah. Sehingga si anak akhirnya merengek, merajuk, bahkan sampai menangis sebagai bentuk protes keinginannya karena tidak terpenuhi. Satu pertanyaan dalam hal ini, apakah ayahnya egois dan tidak mengerti keinginan bermain dari si anak? Sebagai orang tua pasti tahu akan hal yang menjadi jawaban terbaik dalam hal ini. Begitu jugalah dengan kita apabila diperhadapkan dengan rancangan Tuhan. Seringkali kita seperti itu dalam merancang dan merencanakan atau menghadapi kehidupan ini. Kita selalu menghadapi kehidupan dengan keinginan dan kemauan kita saja, seperti anak kecil tadi, tanpa tahu akibat yang akan menimpa dirinya.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lewat Amsal Salomo kita diingatkan bahwa hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pertanyaan atau pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa dan dapat melawan kehendak Tuhan. Kita bisa mencobanya dan mungkin kita bisa mencapai segala sesuatu hingga tingkat tertentu. Tetapi walau bagaimanapun sesuatu yang tidak berjalan seperti rencana Tuhan tentunya tidak terbaik seperti ketika kita berjalan sepenuhnya seturut dengan kehendaknya. Hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita yang terbaik. Tapi di atas segalanya Tuhan tentu lebih tahu tentang kita, karena Tuhan sendirilah yang membentuk kita sejak dalam kandungan. Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Yesaya 64 ayat 8. Sebagai pembuat kita, tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita yang terbaik buat kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baiknya untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan memang merencanakan segala rencangannya yang terbaik, lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan, agar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tetapi hendaknya yang terbaik, yaitu mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita dan berjalan sesuai dengan hal itu. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui hal tersebut apabila kita tidak mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat ucapan syukur, pujian, ketaatan, dan doa-doa kita. Selain daripada itu, kita harus memiliki sikap yang mau dibentuk. Paulus telah mengingatkan agar kita tidak mengeraskan hati dan mau membiarkan Allah untuk membentuk dan mengajar kita menjadi ciptaan baru. Itu bahasanya Paulus akan memampukan kita untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manalah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh berencana atau merencanakan apapun, tetapi jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik. Sudahkah kita pada saat ini bertanya atau sebagai perenungan buat kita, sudahkah kita bertanya kepadanya apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita? Sudahkah kita mengetahui akan itu dan ini dan menjalani semua seturut dengan kehendaknya? Kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita. Namun ingatlah saudara-saudari bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan sendiri bagi kita. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya marilah berusaha untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita, dan tetaplah berjalan di dalamnya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Indah HKBP nomor 691 ayat 1. Oh
Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat karya dan penyertaan Tuhan yang membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami, terkhusus hingga pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, di mana kami diajak untuk tetap berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Kami tahu bahwa kami merencanakan banyak hal yang terbaik yang mungkin yang kami pikirkan. Tetapi bersama Tuhan yang lebih terbaik boleh kami terima dan kami nikmati oleh karena kasih Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, mampukanlah kami setiap saat untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melakukan setiap kebaikan dan anugerah dan juga yang terbaik yang kami lakukan yang seturut dengan rencana Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, pada satu hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Mampukan kami menjalani dan melewati hari ini dengan penuh sukacita oleh karena kasih Tuhan yang memberikan kami kebijaksanaan dan kesehatan dan juga pikiran yang terang untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di sorga, kami berjalan dan berpengharapan hanya di dalam kasih Tuhan. Apapun yang kami harapkan, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang memberikan yang terbaik, dan itulah yang menjadi kepercayaan kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.